Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Walal lailu sabiqun nahar, dan tidaklah malam itu mendahului siang. Wa kullum fi falaki yasbahun, adapun tiap-tiap satu fi falakin pada cakra walanya, yasbahun yaitu berputar oleh tiap-tiap satu. Ay la yattasilul lailu bilailin, yakni tidak akan bertemu oleh malam dengan malam. Bal yakunu bainahuma naharun fasilun, bahkan ada antara malam dan malam itu siang hari yang memisahkan. Walikulli wahidin minhuma falakun azimun yajri fi dhalika, dan bagi tiap-tiap satu minhuma daripada siang dan malam, yaitu ada garis edar yang besar, yajri yang beredar, kulli wahid fi dzalika pada yang demikian itu falak, kama tajril hitanu fil bahri, sebagaimana beredar oleh ikan-ikan di lautan. Wa'lam anna idhama syamsi mi'atun wa sab'una mislu idhamil ardi, dan ketahuilah olehmu bahwasanya besarnya matahari yaitu 170 kali lipat seumpama besarnya bumi. Wa idhamul qamari sab'una mislu idhamil ardi, dan besarnya bulan itu 70 kali lipat seumpama besarnya bumi. Wa kana mutasawiyaini fil launi fi ibtida'il khilqati, dan adalah bulan dan matahari yaitu sama pada warnanya pada permulaan penciptaan. Falam yatamayyazil lailu minan nahari, maka tidak terbeda oleh malam daripada siang. Fa amarallahu ta'ala Jibril alaihi salam, maka memerintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan malaikat Jibril alaihi salam. Fa'ata, maka datang oleh Jibril, wa masaha wajhal qamar, dan mengusaplah oleh Jibril akan permukaan bulan. Fasara nuruhu naqisan, maka menjadilah cahaya bulan itu berkurang. Wasawadul ladzi yura fi wajhil ardi yuqalu innahu min athari janahihi alaihi salam, adapun hitam-hitam yang terlihat pada permukaan bulan, dikatakan sesungguhnya hitam itu dari bekas sayapnya malaikat Jibril alaihi salam. Wa zada nuru syamsi, dan bertambah-tambah oleh cahaya matahari. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana berfirman oleh Allah Ta'ala, famahawna ayatal laili,
maka kami menghapus akan tanda-tanda malam. Waja'alna ayatan nahari mubsiratan, dan kami jadikan akan tanda-tanda siang akan terang benderang. Al-ayatan fa khalaqal qamara fi sama'id dunya, maka Allah ciptakan bulan berada di langit dunia. Wa khalaqas syamsa fis sama'ir rabi'ati, dan Allah ciptakan matahari di langit yang keempat. Kullun minhuma yajri fi falakihi, tiap-tiap satu dari bulan dan matahari yaitu berjalan ia pada falaknya. Yajtami'ani qurbal qiyamati kama bayyannahu, kumpul keduanya mendekati kiamat sebagaimana telah kami menjelaskannya. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas tafsir surat Yasin, memasuki ayat 40, ayat ke-40. Jadi tinggal 43 lagi, dikit lagi. Oh banyak. Bila ini ngaji tafsir ini udah 6 tahun, jadi 6 tahun lagi selesai insyaallah. Terserah Allah dah, apakah kita yang khatam dulu kitab yang belum khatam, apakah kitab dulu yang khatam kita belakangan. Pengennya jangan ampe kita mati sebelum kitab kita ini khatam. Amin ya rabbal alamin. Surat Yasin, saudara, disebut qalbul Quran. Nabi jelaskan surat Yasin namanya surat qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Kalau emang orang pengen tahu kandungan Al-Quran secara intisari, maka di surat Yasin ini ketemu intisarinya. Yasin itu disebut surat syafiah, surat penawar sakit. Maka siapa orang sakit dibacakan surat Yasin dengan ikhlas dan khusyuk, maka yakini Allah berikan kesembuhan dengan segera. Itulah hebatnya daripada surat Yasin. Tapi ingat, kalau mau bacain Yasin sama orang sakit, terangin dulu. Sebab ada orang yang kagak ngaji, waktu dia sakit anaknya baca surat Yasin marah-marah. Emang gua mati, lu nyumpain pen buru-buru dapat warisan, dibacain Yasin. Dia kagak ngaji. Yasin ini biar cepat sembuh, begitu. Cuman gara-gara nggak ngaji dikata nyumpain mati. Emang kalau udah pikirannya suudzon, sulit, salah mulu, begitu. Di ayat ke-40 sebagai penutup ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walal lailu sabiqun nahar. Asal ayatnya la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar kullun fi falakin yasbahun. Begitu. Apa kata Allah? Walal lailu sabiqun nahar, yakini malam itu enggak bakalan mendahului siang, enggak.
Malam itu enggak bakalan ngebalap siang, enggak bakalan. Yang namanya malam ketemu malam kudu ada pemisah, namanya siang. Enggak akan kumpul malam ketemu malam kecuali diselingi dengan siang. Enggak bakalan. Enggak bakalan. Malam mendahului siang, siangnya hilang jadi malam terus, enggak ada. Pokoknya di mana habis malam siang, baru malam siang, baru malam siang, siang malam, malam siang, begitu. Enggak bakalan ngebalap. Siangnya hilang, adanya malam aja. Malamnya hilang, adanya siang aja, kagak bakalan. Kagak bakalan. Itu begitu. Karena itu wa kullun fi falakin yasbahun, masing-masing beredar pada garis edarnya. Ada ketentuan yang diatur kapan siang. Indonesia adalah negara yang sangat luar biasa. Tidak ada negara sehebat yang namanya Indonesia sejagat raya, beneran. Negara kita ini punya 3 waktu. Ada WIB, waktu Indonesia Barat. Kita orang Jakarta masuk. Ada WITA, waktu Indonesia Tengah, NTB masuk. Begitu. Ada namanya WIT, waktu Indonesia Timur, Papua masuk. Beda sejam. Kalau sekarang jam kita ini jam tengah 7, berarti di NTB tengah 8, di Papua tengah 9. Enggak ada negara kayak kita waktunya beda-beda. Kagak ada. Negara kita doang adanya. Dan begitu juga berbicara tentang siang malam. Maka kenapa kita disebut Jamrud Katulistiwa? Karena hampir rata siang 12 jam, malam 12 jam. Siang 12 jam, malam 12 jam. Rusia siang sebentar. Kalau saudara pengen puasa Ramadan, enak di Rusia 9 jam siangnya. Siangnya 9 jam. Malamnya jadi berapa? 24 kurangi 9 berapa? Masa 11 berapa? 15. 9 jam. Ente tidur 8 jam, puasa sejam doang. Bener nggak? Kan 9 jam. Ente tidur 8 jam, bangun sejam maghrib. Begitu. Enak nggak? Enak nggak? Enggak. Begitu. Enggak, jangan dikata enak. Begitu. Karena kita kulitnya kulit Indonesia. Potret begini lahir Indonesia. Dingin, daerahnya dingin. Begitu daerahnya. Payah ente di sono. Malam enak nih, mau terawih, baru terawih lagi. Ya kagak ibadah ujungnya. Emang udah dibagi. Puasa yang tidak enak di negara, saya lupa namanya tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Philadelphia, Allahumma sholli ala sayyidina, enggak keluar. Malam cuman 3 jam. Negara pendidikannya paling bagus. Kalau ente ingat, nyontoh Indonesia pendidikannya paling bagus. Saya lupa ini negaranya.
Allahumma salli ala sayyidina. Itu kalau di sono pendidikan itu dari pelajaran SD, SMP, SMA buat adiknya bisa. Buku pelajaran tuh nggak perlu beli lagi, udah ngikut itu aja. Ntar lagi udah kelar SMP, buku kakaknya aja udah jadi. SMA buku kakaknya aja udah jadi. Dulu kita begitu, begitu. Buku kakak kita buat kita, jadi nggak beli lagi. Kalau sekarang mau nggak, maka kita kenal menteri aja hafal. Begitu, Menteri Penerangan Harmoko, atas petunjuk Bapak Presiden harga bawang rata-rata di Pasar Kebayoran Lama, Kelurahan Cipulir, begitu. Itu begitu. Itu tahu itu. Kayak begitu. Pasar induk begitu. Bawang disebut begitu. Bawang begitu. Bawang putih, bawang merah. Yang enggak kesebut waktu itu pesulap merah. Enggak waktu itu. Belum masuk. Apa aja ada. Itu menteri luar negeri hebat, namanya Ali Alatas. Orang apa? Enak, ngapalinnya enak. Begitu. Kalau sekarang mah kagak hafal. Menteri ganti-ganti, bingung. Kurikulum gonta-ganti, udah bingung. Itu negara nyontoh Indonesia, pinter-pinter orang. Saya lupa, puasa cuman 3 jam. Jadi ada orang nangis di rumah nih, bagaimana ini kiai puasa malamnya 3 jam, baru buka udah subuh, begitu, belum taraweh. Ya Rabbana ya Karim, siapa ini yang bisa nolongin saya ini ya? Ada tuh negara beneran siangnya lama banget siang, mabuk puasanya 21 jam. Pokoknya puasa yang paling enak Indonesia, udah enak banget dah. Enak Indonesia, negara paling enak negara kita. Pengaturannya itu kayak begitu. Nih kita cerita siang malam nih, Allah suruh kita membaca cakrawala. Malam enggak bakalan ngebalap siang. Apa maknanya? Malam dengan malam enggak bakalan ketemu, kecuali kudu dipisah sama siang. Masing-masing ada rotasinya. Ada yang siang sekian, ada yang malam sekian, begitu. Malam sekian, beda-beda, beneran. Apa maknanya saudara? Akhirat begitu. Dunia sama akhirat enggak ketemu, kecuali kudu dipisah di kubur. Kudu dipisah di kubur. Ada orang ditanya waktu dia sekolah, kata gurunya, kamu cita-citanya apa nak? Saya cita-citanya hidup di surga. Mati. Emang masuk surga kagak bisa, kecuali mati dulu. Begitu. Kudu dipisah, maka alam kubur disebut alam barzakh. Apa barzakh? Pemisah antara dunia dan akhirat. Enggak ketemu. Kalau dunia ya dunia, kalau akhirat ya akhirat. Emang begono. Itu hidup. Begitu juga susah ama susah enggak ketemu. Saya susah ini ketemu susah, enggak. Ketemu senang dulu. Senang
dua senang kudu dipisah dengan susah sedikit. Itu begitu, hidup begitu, hidup. Ndak ada yang kayaknya di dunia ini orang seneng terus, kagak ada. Mau kelas siapa aja mesti ngalamin susah. Di dunia ini nggak ada yang susah terus, kagak ada, mesti ngalamin seneng. Itulah dunia. Sebab kalau susah terus namanya neraka. Kalau seneng terus namanya surga. Kalau dunia ada seneng, ada susah. Dunia ada seneng, ada susah. Kita pergi ke puncak, seneng nggak? Seneng. Pas pulang macet, seneng apa susah? Susah. Mana buang duit, waktu-waktu dibuang kayak begini, hotel belum gue pakai, udah keburu malam, pagi harus keluar lagi. Gue gedek banget ya, ngapain pergi? Kalau timbang mau merem doang. Kalau merem di rumah juga merem nggak? Merem. Kalau timbang mau tidur doang di rumah aja, begitu, begitu, begitu. Sama merem juga. Di puncak tidurnya merem apa melotot? Di rumah sama. Di apartemen tidurnya melotot apa merem? Yang di samping apartemen iya merem juga. Biasa aja, begitu, biasa aja. Kalau saudara bakal ngalamin seneng enggak punya apartemen, pengen tahu saudara. Kan kalau kita enggak ngerti, pengen banget tuh punya apartemen. Kayak orang-orang, kayaknya tinggi banget. Dunia kelihatan, begitu enak melihat pemandangan. Kalau kita punya apartemen, apalagi di tower tertingginya, enak banget. Itu kata kita, kata dia, bukan sekedar cakrawala doang, utang kelihatan. Itu saking nembusnya. Apaan? Utang kelihatan. Kalau pengen tahu, saudara main ke Singapura. Benar kan? Singapura aja ngobrol. Kalau nggak mau main, ngobrol aja sama orang kedutaan Singapura. Ditanya, rumahmu di mana? Di bawah apartemen. Di apartemen, bukan di kampungnya. Top. Begitu. Acungi jempol kalau di Singapura. Kalau kita punya rumah, kaki kita masih injak bumi, namanya top. Itu orang Singapura. Nih boleh tanya aja ndak percaya. Orang di Singapura tuh yang tinggal di apartemen tuh maknanya orang susah, kagak kebeli bumi, kebelinya awang. Bener ya? Kami tuh bergaul dengan teman-teman yang kaya, bergaul dengan jamaah majlis tuh, ngobrol kita orang. Jadi banyak hal dalam hidup. Kata kita keren. Tinggal di mana? Apartemen. Wih keren. Kagak. Orang awang-awang. Tahu awang-awang? Kan bahasa Betawi ya. Awang-awang. Kalau roboh. Udah wassalam. Kata kita bilang, punya saya, lu tidurin aja ono. Roboh begitu. Bawahnya kira-kira dijual nggak? Apartemen. Bawahnya dijual nggak? Diapain? Kontrakin. Nggak mau, yang bawahnya tanah. Punya dia. Yang dijual apa? Awang-awang.
Begitu. Karena di kita mah banyak tanah kosong, perasaan kita keren. Keren. Begitu. Kata teman saya dari Singapura, N-nya hilang. Begitu kata. N-nya hilang. Apaan? Iya begitu. 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 Beneran. Teman-teman saya banyak orang Singapura. Dulu di mondok di Muallim Sabiatami itu ada orang Thailand. Begitu. Dari Yala. Banyak kita ngobrol lah, yang dari Thailand, dari ini. Anak-anak kita tanya kehidupan masyarakatnya. Sampailah kita tahu mata uangnya baht namanya. Begitu. Itu semuanya kita ajak ngobrol. Kehidupan. Maka kita itu kudu bersyukur kalau masih injak bumi. Bersyukur. Biar kata, tapi masalahnya 30 meter doang rumah saya. Gede. Ya Robbana, ente main di tanah kusir 2 meter. Itu aja masih dikurangin di tanah kusir 2 meter tuh. Masih kegedean. Di tanah kusir 2 meter tuh gede. Kita 30 meter kecil. Begitu. Ini kagak ngerti. Tapi 30 meter bagaimana rumah sempit begini? Mau diolah bagaimana? Ngaku sempit, anaknya udah punya 3 sekarang. Nah itu bisa bikin anak sempit begitu. Kalau itu lain. Loh, lain bagaimana? Kan nambah orang tambah sempit. Ini kan jiwa. Walal lailu sabiqun nahar. Malam tidak bakalan membalap siang. Masing-masing ada garis edarnya. Sama seperti ikan di lautan. Masing-masing ada komunitasnya, ada habitatnya masing-masing. Ikan kecil adanya di tengah. Kalau di tengah ketemu ikan-ikan besar. Ikan kecil adanya di tengah, ketemu ikan besar. Bagaimana biar si kecil nih enggak diinjak sama ikan besar? Kasih modal oleh Allah. Namanya tinta. Itulah ikan cumi. Gitu tuh. Buat apa itemnya tuh? Kalau mau didekat ikan besar, kentutin. Gelap matanya. Ikan gede ucap-ucap, mana itu ikan? Kagak ketemu. Boleh tanya sama yang ahli ikan. Begitu. Tuh hebatnya Allah. Jangan takut. Jangan. Ada jalannya, ada. Ada jalannya. Hidup tuh begitu, saudara. Masing-masing ada garis edarnya. Kita ngawarung begitu. Masing-masing ada garis edarnya. Kita dagang. Teman kita dagang. Waduh, kagak ngurangin. Wa kullun fi falakin yasbahun. Masing-masing ada garis edarnya. No cipulir. Contoh orang yang ikhlas, dari ujung ke ujung dagangnya apa? Baju. Yang ini punya pelanggan, yang ini punya pelanggan, yang ini punya pelanggan. Jangan takut. Hidup tuh begitu. Masing-masing ada garis rezekinya. Sebab Tuhan Maha menakar, tidak pernah rezeki hambanya tertukar. Jangan takut. Surat dagang-dagang aja. Nggak perlu ngiri, nggak perlu. Kalau ada orang ngiri, kita nganan. Kalau nggak lurus, biarin dia ngiri sendiri. Kita nganan aja. Begitu. Hidup begitu. Kan Yasin udah bilang wa kullun fi falakin
yasbahu. Masing-masing ada. Cantik, jelek itu bukan fisik. Yang disebut cantik itu bukan fisik. Standar orang beda-beda. Kalau yang disebut cantik itu adalah fisik, maka pastikan yang jelek-jelek ora laku. Ora apa? Ora laku. Bukan itu. Maka masing-masing ada kelasnya. Masing-masing ada sudut pandangnya. Begitu. Maka kita dalam hidup begitu. Jangan kita ngarepin rejeki esok. Jangan. Salah kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak suruh ibadah kita esok. Besok duhur kita disuruh sholat nggak sama Allah? Hah? Hah? Disuruh. Benar. Besok duhur kita disuruh sholat nggak? Hah? Besok duhur disuruh sholat nggak? Halo, kedengeran gak ini? Kedengeran gak? Ya, takut kurang kencang doang. Besok zuhur kita disuruh sholat enggak? Enggak. Kenapa? Belum waktunya. Belum waktunya. Isya aja nih udah disuruh belum? Kenapa? Sesuatu yang belum waktunya Tuhan tidak suruh. Maka jangan nuntut rezeki besok yang kita belum waktunya. Besok ya besok, syukurin rezeki hari ini biar nggak stres. Begitu. Belum punya anak udah mikirin aja masih bujangan. Masih bujangan mikir kalau gua nikah, kalau gue pakai gedung Masjid As-Salam, kayaknya pengurusnya temen gue tuh. Paling enggak yang enggak dapat 1 juta, paling enggak 2 juta 3 juta dah. Kan temen. Habis itu ngontrak belakang As-Salam, ya paling murah-murahnya kali berapa ya? Kira-kira berapa ya? 1 juta, 1 juta. Kalau enggak hamil, kalau mau kita ke dukun, kalau pengennya rumah sakit mana Pertamina lagi. Kalau lahirnya normal, kalau sesar, kalau mau susunya yang rada murahan, kalau bebelak, Nutrilon, kalau mau TK-nya yang samping rumah, kalau yang bonafit, kalau mau kuliahnya yang biasa, kalau pengen kuliahnya di UGM, bujangan udah ke situ-situ, kira-kira bakal nikah enggak? Kenapa? Mikirin yang belum waktunya, stres. Ini melotot paham apa kagak ini? Kan curiga sayanya. Jadi hidup itu begitu. Jangan yang belum waktunya. Jadi biar tenang hidup. Yang belum waktunya jangan stres. La tutalibni birizqi ghad fa inni la utalibuka bi ibadati ghad. Kata Allah, Anda jangan tuntut aku rezeki esok. Aku aja kagak suruh esok ente sholat uang belum waktunya. Entar udah masuk gelincir matahari baru wajib sholat zuhur. Udah hilang mega merah masuk waktu isya. Belum hilang mega merah masih maghrib. Begitulah hidup. Jangan mengejar-ngejar yang belum waktunya. Capek kita. Capek. Tetangga kita direktur, kita kondektur. Ujungnya sama. Apaan? Tur. Tapi kan depannya beda.
Yang gak sama. Susah. Jadi stres. Hidup kayak begitu, stres. Maka ikuti aturan Quran. Wa kullun fi falakin yasbaun. Masing-masing ada garisnya. Ada garisnya, nggak usah takut. Kita bakal makan. Gua dagang kebuli, nggak enak sama temen gue. Ya, kalau dulu yang dagang tuh nurutin nggak enak, kagak ada yang dagang. Dagang aja. Masing-masing ada. Tapi saya pengen dagang, laku nggak laku girang banget. Dagang abu gosok, nggak laku pegang, tepuk tangan lagi. Girang banget orang tepuk tangan mulu. Ya abu gosok. Kalau pengen laku nggak laku abis, dagang es. Bener nggak? Laku nggak laku habis. Begitu. Saya kurang pandai dagang, jadi gaya penawaran saya kurang bisa. Dagang yang awet, batu. Batu, tahu batu? Batu kayak gini nih, kalau dagang batu itu nggak laku, ya nanti tambah bagus. Begitu. Tapi jangan pengen untung hari ini. Begitu. Balik lagi di zaman batu. Ya Allah, bacaan dikejar-kejar bacaan. Enggak, orang enggak ngaji sama yang ngaji sama aja. Di majelis taklim tuh, guru lagi nerangin kakinya begini. Siapa tuh yang kayak begitu-begitu tuh? Hah? Yang mana orangnya? Aduh. Itu orang manusia purba namanya. Manusia zaman batu. Iya. Kalau zaman batu berarti manusia purba. Lagi ngaji guru nerangin, gosok aja. Ada yang kayak begitu. Yang mana orangnya? Ya Allah. Ini nggak jelas. Ada waktunya, maunya. Ada waktunya. Ada waktu. Semuanya ada waktunya. Gak usah begitu. Apalagi kemarin pandemi. Ya Allah. Sama virus tuh orang takut banget. Takut. Sampai ke masjid kagak, mancing mulu. Begitu. Padahal kalau orang tuh nurut kayak kita, tuh virus dipakai, saya nggak takut. Gitu. Apa Bang Idir? Virus. Jadi biasa aja hidup, jangan berlebihan, yang akhirnya jadi stres. Semuanya ada garis edarnya. Jalanin aja hidup kita, nggak usah dengan cara-cara yang sehat bermanfaat. Itulah hidup. Balik dalam kajian aslinya, perlu diketahui kalau ngomongin bulan, matahari, bumi. Kalau pengen tahu gedenya matahari 170 kali lipat dibanding bumi. Matahari tuh sama bumi gedenya 1 berbanding 170. Bumi nih berapa hektar gedenya ya? Bumi gedenya, gede enggak? Gede. Matahari 170-nya. Gede apa kecil? Gede banget. Perbandingan bumi dan matahari 1 berbanding 170. Bila bumi segede gini, kita gede, maka matahari 170 kali lipat lebih gede lagi. Berapa ukuran matahari itu?
Kalaulah kita pengen mengukur ukuran matahari melingkarnya ini 695.000 kilometer ukurannya. Gede apa kecil ya? Ya Allah, jangan ditanya dah, gede banget. Jadi pertanyaannya nih, matahari ini panas apa dingin? Ada dua. Ada matahari yang dingin, itu matahari departemen store. Itu dingin, banyak AC-nya. Kalau matahari mau panas, begitu, jangan dikata matahari dingin. 695.000 kilometer, itulah ukuran matahari. Bumi kita mengelilingi matahari, baru selesai bumi ini muter 15 juta kilometer daripada matahari mengelilingi. Tuh kalau kita mau ngaji ilmu IPA, ilmu alam, sedangkan bumi dibanding bulan besarnya 1/70. 1/70. Kalau bumi berbanding matahari 170, maka jarak bumi dengan bulan 384,5 kilometer jaraknya. Kilometer apa? Kilometer cahaya semuanya, bukan kilometer kita, kilometer cahaya. Sedang satu cahaya itu sama dengan 186.000 mil per detiknya cahaya. Makanya kecepatan cahaya tuh jangan ditanya. Kayak wali-wali Allah tuh, dari sini ke Mekah, wali tuh biar kita tahu bumi itu segede gini, wali segede tampah, bumi di mata wali Allah segede tampah. Nampan kebuli segede nampan. Ini anggap aja nampan kebuli. Ini Indonesia, ini Amerika. Jadi dari Indonesia ke Amerika perlu berapa langkah? Perlu berapa langkah? Selangkah doang udah nyampe. Kenapa? Karena kecepatannya ukuran cahaya, bukan angin. Per detik 180-an ribu kilometer per detik, baru nit doang. Makanya jangankan itu cahaya, burak kendaraan surgawi yang buat Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu burak selompatan tuh kira-kira 2 detik, cus gitu, 500 kilometer per detik. Itu burak 500, itu selompatan. Maka menuju Palestina itu 2.500 km dari Mekah menuju Palestina. Berapa kali lompatan? 5 kali. Lompat nyampe. Belum semenit udah nyampe 2.500 km. 2.500 itu sampai mana ya? Jakarta Surabaya berapa ya?
Berapa ya? Enggak nyampe 1000. Tuh. Enggak nyampe. Jadi selompatan sedetik udah Semarang. Iya begitu ya. Begitu. Tuh hebat, burak. Kayak begitu. Namanya kecepatan cahaya. Di bawah cahaya kecepatan angin. Begitu. Kecepatan angin. Kata yai kita dulu, matahari dan bulan tuh cahayanya sama, panasnya sama. Dulu matahari dan bulan tuh cahayanya sama, panasnya bulan kayak panas matahari, panas banget. Maka kemudian Allah panggil malaikat Jibril, usak panasnya. Tahu diusak nggak? Hapus. Makanya bulan tuh ada item-itemnya. Kata kita orang kampung, ada naga di bulan. Tuh naga itu gitu, bekas digigit naga gara-gara gerhana. Bukan, itu bekas usakan sayapnya malaikat Jibril mengurangi cahaya, sehingga bulan biar kata purnama kagak panas. Walaupun malam ini purnama umpama, tetap kudu pakai tambahan lampu, cahayanya kurang rembulan. Itu begitu, gara-gara diusak-usak malaikat Jibril yang Allah suruh agar supaya orang bisa istirahat. Coba malam kayak siang, kagak bisa istirahat, ente panas. Itu nikmat besar, malam tuh enak. Itu aja matahari bulan udah diusak, pakai ngeluh sama babaknya, "Bak, beli kipas angin lah." Tuh udah diusak gitu, dibeliin kipas angin. Udah ada kipas angin 2, dia pakai ngomong AC. Coba masih belum bisa tidur aja. Orang dulu tidur di ubin aja ngorok. Dulu belum ada AC, sekarang ada AC, meremelek, meremelek, meremelek. Salah dia, salah. Begitu, mau ngapa itu? Ini kan tidak benar, tidak benar. Jadi posisi bulan tuh di mana? Bulan adanya di langit pertama, itu bulan. Matahari di langit keempat, itu matahari adanya. Langit keempat, itu matahari. Begitu, begitu. Matahari itu di langit keempat. Coba ente main ke kebun kopi, gak usah libat, udah lantai keempat baru ketemu matahari. Emang begitu, emang begitu. Emang juga matahari mau di langit keempat tuh begitu. Kalau bulan di langit pertama enggak panas. Matahari di langit keempat aja panas banget matahari, padahal di langit keempat. Singkat ngaji kita, masing-masing ada yang ngatur. Maka hidup seorang hamba harus tenang. Ada yang ngatur urusan rezeki mah. Tugas kita buka warung-warung. Begitu, dagang nasi uduk, dagang nasi uduk, silakan, enggak apa-apa. Begitu, begitu, enggak apa-apa. Dagang baju, baju, enggak apa-apa. Dagang celana, celana, enggak apa-apa. Begitu, begitu. Apa aja yang bisa saudara usaha, usaha. Jangan takut. Rezeki sudah ada yang ngatur.
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullun fi falakin yasbahun. Semua ada yang mengedarkan, ada yang mengatur. Maka kita jangan kita kebingungan dalam jalanin hidup. Ikuti aja alur kehidupan dari Allah. Berkarya dalam hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita hidup di dunia untuk berkarya, berkarya dan berkarya. Ujungnya enak surga, enak neraka, urusan Allah. Yang penting berbuat yang terbaik selama kita hidup adalah hal yang paling utama dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Segini aja tadi ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallah alam.